warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Hafifah dengan NIM 127012492, kelas 2B Manajemen, matkul studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Yufidus MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya tentang sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas atau mubayyin, penguat, sekaligus perinci terhadap ayat-ayat Al-Quran. Perkembangan hadis tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses historis yang panjang dan dinamis, dimulai sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat hingga berkembang pesat pada periode tabi'in. Yang pertama itu hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada periode Rasulullah SAW, hadis lahir dan berkembang secara seiring dengan turunnya wahyu pertama, yaitu Al-Quran. Rasulullah SAW tidak hanya berfungsi sebagai penerima wahyu, tetapi juga sebagai penjelas atau mubayyin terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan dan dihafalkan oleh para sahabat. Tradisi masyarakat Arab yang kuat dalam menghafal menjadi faktor utama dalam menjaga autentisitas hadis. Para sahabat memiliki daya ingat yang tinggi dan menjadi hafalan sebagai metode utama transmisi ilmu. Penulisan hadis pada periode ini belum dilakukan secara luas. Bahkan pada awalnya Rasulullah SAW melarang penulisan hadis agar tidak terjadi pencampuran antara Al-Quran dan hadis. Namun dalam kondisi tertentu, penulisan diperbolehkan seperti kepada sahabat yang memiliki kemampuan literasi dan kebutuhan khusus dalam pencatatan. Yang kedua, hadis pada periode sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tanggung jawab menjaga dan menyebarkan hadis beralih kepada para sahabat. Para sahabat memegang peranan sentral dalam memastikan ajaran Islam tetap terjaga kemurniannya. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke berbagai daerah seperti Syam, Irak, dan Mesir, para sahabat tersebar ke berbagai wilayah tersebut untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam termasuk hadis. Penyebaran ini menyebabkan hadis mulai dikenal di berbagai kawasan dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Hadis pada periode tabi'in. Periode tabi'in merupakan fase lanjutan setelah generasi sahabat. Tabi'in adalah generasi yang bertemu dengan sahabat dan menerima ajaran Islam dari mereka, tetapi tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah. Pada masa ini, wilayah Islam semakin luas dan komplit, sosial politik semakin meningkat. Langkah penting dalam sejarah kodifikasi hadis terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Kebijakan ini menjadi titik awal kodifikasi hadis secara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, periode tabi'in dapat dipandang sebagai fase institusionalisasi ilmu hadis, di mana transmisi hadis tidak lagi hanya berbasis hafalan, tetapi mulai disusun dalam kerangka metodologis dan yang sistematis. Contohnya, ada riwayat dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang terkenal yang menerima banyak hadis dari para sahabat. Salah satu hadis yang diriwayatkannya berasal dari sahabat Nabi yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang berarti, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis ini kemudian diriwayatkan dalam kitab hadis karya Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Melalui generasi tabi'in, hadis-hadis Nabi mulai disebarkan secara lebih luas dan kemudian menjadi dasar bagi proses kodifikasi hadis pada masa berikutnya. Kesimpulan dari materi saya, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan hadis melalui 3 periode utama menunjukkan proses historis yang sistematis dan bertahap dalam menjaga keaslian ajaran Islam. Dengan demikian,
perkembangan hadis dari masa Rasulullah SAW hingga pada masa tabi'in menunjukkan adanya kesinambungan historis yang terstruktur, di mana setiap generasi memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga otentisitas dan transmisi ajaran Islam secara ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan.